artinya Muhammadiyah justru mengalahkan bukan kampus swasta lain dan kampus kampus negeri itu. Artinya apa? Itu ya tadi itu kuntum khairu ummahnya itu bisa dilembagakan itu maksudnya itu ternyata bisa gitu. Ada trust ya dari ada trust itu ya. Dan di sana ya seperti saya kira sudah tahu, mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwasanya justru yang banyak berkuliah di sana itu bukan yang beragama Islam, non Islam itu kan itu yang mungkin 75% ya kalau tidak salah, itu berdasarkan informasi yang kita peroleh jadi seperti itu. Dan mereka percaya bahwa orang branding brand Muhammadiyah itu pendidikan, dan mereka percaya itu, dan itu juga terjadi di Universitas Muhammadiyah Kupang gitu kan. Sekarang rektornya Profesor Dr. Nazarudin Malik itu. Sekarang luar biasa itu. Ada perkembangannya ternyata juga cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maklumat Podcast, tentu saja di channel YouTube kesayangan kita Maklumat ID bersama saya Rista Ervena Giordano. Dan tema bahasan kita kali ini adalah Kampus Muhammadiyah dan tantangan otonomi pendidikan tinggi. Sahabat Maklumat Podcast, bagaimana nasib perguruan tinggi Muhammadiyah yang sejak lahir sudah mandiri tanpa APBN? Apakah otonomi ini sebuah peluang emas atau justru jebakan Batman yang memaksa kampus bergeser menjadi korporasi? Jangan kemana-mana, karena di studio telah hadir narasumber kompeten kami. Dia adalah Muhammad Mudakir, SOS MA PhD, Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, sekaligus Wakil Sekretaris Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, sekaligus dosen sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Jadi jangan kemana-mana, langsung saja kita sapa narasumber kompeten kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Mudakir ini. Terima kasih atas undangannya. Saya juga terima kasih mau datang di Maklumat Podcast ini ya. Ini kita butuh sharingan, butuh pencerahannya ini ya untuk sahabat Maklumat Podcast dan untuk Indonesia berkemajuan ini. Ini Mas, ini langsung saja ya. Otonomi kampus ini kan apa benar sih ini kasih kebebasan atau ini justru jadi beban baru dibuat kampus ini? Mau dijelaskan ini? Oke, terkait dengan otonomi kampus atau lebih dikenal sebagai otonomi pendidikan tinggi, sebenarnya otonomi adalah sebuah sebuah identitas dari perguruan tinggi ya. Karena otonomi pendidikan tinggi sebagai institusi akademik, sebagai institusi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan juga mempersiapkan manusia-manusia yang berpendidikan atau yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebuah keniscayaan. Jadi otonomi biasanya dikaitkan dengan otonomi akademik, artinya otonomi terkait dengan pengembangan keilmuan yang ada di sebuah institusi pendidikan tinggi, yang di mana otonomi tadi diberikan dalam konteks individu, apakah itu dosen, peneliti, atau mahasiswa diberi kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, otonomi dimaknai sebagai dalam konteks tata kelola. Artinya apa? Dalam perkembangannya perguruan tinggi itu diberi kewenangan dalam konteks tata kelola. Tata kelola macam-macam ya, tata kelola dalam konteks akademik, tata kelola organisasi yang dalam, termasuk tata kelola terkait dengan keuangan. Nah, itu yang awalnya ya, tapi dalam perkembangannya tentu antara perkembangannya di dunia pendidikan tinggi, mungkin di negara satu dengan negara yang lain mempunyai istilahnya paradigma atau kontekstualisasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, termasuk mungkin juga di Indonesia. Jadi ini bukan beban ya, dalam tanda kutip maksudnya. Ya. Terus ini Mas, ini Muhammadiyah ini kan sudah mandiri ya ini sejak awal kan ya. Jadi apa sih bedanya kemandirian asli Muhammadiyah dengan otonomi versi pemerintah ini? Nah, ini juga menarik juga dalam konteks Indonesia. Memang institusi pendidikan tinggi itu ya pertama dalam sistem negara kita itu kan pendidikan tinggi itu dikelola oleh dua institusi. Pertama, pendidikan tinggi yang berada di bawah
Kementerian Pendidikan dulu yang sekarang mengalami transformasi nama ya, dulu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, Ristek, Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi kan gitu kan. Itu yang pertama, istilahnya perguruan tinggi yang berada di bawah kementerian ini adalah kementerian yang istilahnya apa ya, kementerian yang membawai perguruan tinggi PTN atau PTNBH kan gitu kan. Dan kemudian dan termasuk di dalamnya juga mengurusi tadi perguruan tinggi swasta yang mempunyai disiplin apa ya, non agama gitu. Dan yang kedua, kementerian perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Agama. PTKIN, perguruan tinggi keagamaan, baik Islam maupun non Islam kan ada sekarang, bukan hanya Islam saja ya, yang ada di bawah Kementerian Agama. Jadi seperti itu. Ya, IAIN, UIN, sekolah tinggi yang negeri ya, tapi juga ada sekolah tinggi teologi, contoh sekolah tinggi ilmu Kristen atau dalam konteks kita ya ada sekolah tinggi, contoh dulu sekolah tinggi agama Islam Muhammadiyah itu contoh di bawah Kementerian Agama. Jadi memang kita istilahnya jadi satu negara tapi dual sistem dalam konteks pendidikan. Prakteknya seperti itu. Itu kelihatannya hanya di Indonesia. Kalau di Malaysia itu Kementerian Pendidikan Tinggi itu ya membawai semua institusi yang berada di bawah tinggi. Gitu. Plus kita kan tadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Ristek tadi juga membawai apa yang disebut dengan bukan hanya PTN, PTNB tapi juga pendidikan di kedinasan. Nah, itu juga ada itu kedinasan itu. Jadi seperti itu. Maka ada kategori perguruan tinggi negeri. Negeri itu ya PTNBH kan itu kan, baik itu di bawah Kementerian Agama maupun Kementerian Kemenak. Terus kemudian ada kita sendiri Muhammadiyah, bagian dari PTS kan itu kan, PTS. Nah itu ya, dan PTS-nya juga macam-macam nanti jadi. Dan Muhammadiyah adalah PTIM itu PTMA, perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu ada termasuk jejaring perguruan tinggi swasta di Indonesia terbesar karena kita mempunyai 164 perguruan tinggi Muhammadiyah dari Banda Aceh sampai ya di Merauke yang terbaru ya itu ya gitu. Jadi seperti itu. Ini kalau kita bicara Muhammadiyah ini ya, mungkin kalau di Muhammadiyah ini so far so good ya, nggak ada masalah soal masalah memang pembiayaan ini ya, karena memang sejak dulu Muhammadiyah mandiri ya. Tapi kalau dari kampus-kampus swasta yang lainnya nih Mas, dengan tanda kutip yang menengah bawah ini bagaimana nih mereka bisa dan tanda kutip hidup ini? Ya pertama ya itu tantangan tersendiri ya perguruan tinggi swasta. Kalau perguruan tinggi negeri jelas bahwa negara yang akan memberikan pembiayaan ya. Jadi pembiayaan. Maka kalau baik itu perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi atau kementerian di bawah Kemenak atau sekolah kedinasan. Nah itu ya. Sekolah kedinasan itu ya seperti CPDN, Akpol kan itu kan itu jelas sangat sudah terjamin. Tapi kalau swasta, nah ini juga swasta ini juga macam-macam ya. Swasta yang sudah mempunyai yang sudah mempunyai tradisi yang lama, berkembang ya, meskipun juga dalam konteks itu swasta juga mengalami up and down juga. Ada perguruan tinggi swasta yang bertahan dan terus berkembang ya, contohnya mungkin perguruan tinggi Muhammadiyah juga ya. Dan kemudian Muhammadiyah PTMA pun juga macam-macam juga ya. Hal yang sama juga mungkin perguruan tinggi di jejaring Katolik atau istilahnya Protestan, mereka juga ada. Tapi kan bentuk organisasinya berbeda. Atau kemudian juga di teman-teman di NU juga mempunyai jejaring perguruan tinggi di bawah organisasi mereka. Tapi masing-masing mempunyai tata kelola yang berbeda. Kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah itu memang ya semua perguruan tinggi yang menggunakan nama Muhammadiyah itu ya istilahnya harus mau tidak mau mengikuti peraturan yang ada di Muhammadiyah. Itu. Jadi itu miliknya Muhammadiyah meskipun yang mendirikan awalnya adalah di tingkat lokal. Karena kan Muhammadiyah kan bottom up. Tetapi ketika sudah berkembang dan sebenarnya mau tidak mau harus compliant terhadap aturan
peraturan, istilahnya kaidah tata kelola yang ada di Muhammadiyah. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di Muhammadiyah ya macam-macam kategorinya ya gitu ya. Tapi alhamdulillah Muhammadiyah dari 164 itu ada 21 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang sudah mendapatkan akreditasi unggul. Artinya setara ya istilahnya apa ya, kualitasnya tidak jauh ya, mungkin sama atau bahkan bisa lebih dibandingkan perguruan tinggi negeri, apakah itu PTN yang PTN BH atau PTN BLU, Badan Layanan Umum, atau satuan kerja. Itu level yang ada di perguruan tinggi negeri, itu ada level-levelnya kan gitu kan. Ada yang PTN BH, ada yang diberi otonomi yang lebih besar, terus kemudian BLU, Badan Layanan Umum, dan kemudian ada yang di bawahnya ada satker atau satuan kerja. Gitu. Nah, yang sekarang yang diberi otonomi relatif agak besar itu adalah PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Ya. Jadi seperti itu. Ya, ini terkait tadi Bapak, perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum ini di saat ini kan PTN ini berbondong-bondong ini ya, kejar satu PTN BH biar bebas cari duit ya Mas. Ini apakah posisi kompetisi kampus Muhammadiyah ini makin terhimpit atau bagaimana dengan adanya fenomena seperti ini? Ini menarik ini. Jadi ini juga merujuk pada realitas objektif ya, bahwasanya di sisi lain spirit memberikan otonomi kepada perguruan itu bagus. Tetapi kan otonomi bukan otonomi istilah ya, otonomi kan tentu harus compliant terhadap tadi spirit tadi fairness di dalam tata kelola di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. PTNBH ya mungkin kesannya diberi otonomi untuk mencari mahasiswa sebesar-besarnya. Maka saya kira bagus kemarin itu ada rapat dengar pendapat DPR yang ada di Jakarta saat itu, DPR RI, salah satunya mengundang seluruh stakeholder dari dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Ada unsur sendiri asosiasi itu, terus kemudian dari unsur Muhammadiyah juga ada, dari NU ada, dari Kristen Katolik, Protestan, dan asosiasi perguruan tinggi swasta lainnya menyampaikan ada kegelisahan bersama, yaitu bahwasanya perlu tata kelola private public partnership yang fair gitu Mas ya, terkait dengan perguruan tinggi tadi gitu. Jadi kalau PTNBH, perguruan tinggi yang sudah diberi otonomi khusus, itu diharapkan levelnya itu bukan level untuk mahasiswa level undergraduate, tapi didorong untuk bisa internasionalisasi menjadi world class university. Jadi meningkatkan untuk postgrade-nya, master atau doktor, bukan di level S1. Itu contohnya. Saya kira Mas Wendy, dan gue diberi batasan waktu untuk pendaftarannya kan itu yang saya mengikuti, dan itu yang disampaikan, termasuk juga Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menyampaikan itu. Tentu itu bukan tanpa usulan, itu bukan tanpa tidak didasarkan pada data, tapi didasarkan pada data. Karena beberapa waktu yang lalu di Yogyakarta umumnya saja itu ya disampaikan oleh perguruan tinggi, beberapa rektor swasta di Yogyakarta menyampaikan ada beberapa perguruan tinggi swasta yang yang mulai gulung tikar. Yang terbaru mungkin mengalami di Jawa Timur, di Sidoarjo, ya kan? Ada demo mahasiswa yang itu karena dosennya jarang masuk. Kenapa dosennya dosennya tadi kesejahteraannya tidak terpenuhi karena yayasan mengatakan jumlah mahasiswanya sedikit sehingga operasionalnya terganggu. Jadi itu juga fakta di lapangan seperti itu. Bahkan juga ada di Surabaya ada salah satu kampus swasta yang dulu sekolah tinggi bertransformasi menjadi universitas, tidak perlu disebutkan ya. Nah itu mengatakan itu padahal dulu sudah unggul, tetapi dengan akreditasi unggul itu kemudian tidak berbanding lurus dengan jumlah mahasiswa yang bertambah. Karena tadi dikatakan karena tadi perguruan tinggi yang yang tadi yang di PTNBH ada yang dianggap oleh beberapa kalangan dianggap sebagai terlalu eksesif untuk mendapatkan jumlah mahasiswa. Terus kemudian mempertanyakan, ini bagaimana nih quote and quote pemerintah sebagai regulator, sebagai wasit,
kan itu kan, untuk istilahnya apa ya, mendengarkan istilahnya masukan-masukan. Karena tentunya segini, ini juga kalau perguruan tinggi swasta umpamanya saja Gulung Tikar, kan di situ kan banyak orang yang bekerja di situ. Bukan hanya dosen, bukan hanya karyawan, tapi kan ada multiple effect gitu ya, secara ekonomi. Kan bayangkan aja itu. Artinya apa? Ya ini juga harus dipertimbangkan. Kalau nanti banyak yang seperti kasus di Jogja itu banyak yang kemudian dosen harus dirumahkan, terus kemudian karyawan dirumahkan, itu kan juga artinya mengganggu stabilitas juga. Itu yang sebenarnya jangka panjang yang harus dipikirkan gitu. Maka tata kelola yang tadi perlu ada pengawasan dan sebagainya gitu. Dan saya kira itu juga menjadi penting dan bagi perguruan tinggi PTNBH, jadi ya kalau menuju world class university memang harus proporsional jumlah mahasiswa ya undergrade itu maksudnya S1, S2, S3. Jadi tidak boleh mungkin melebihi apa ya, rasionya harus proporsional. Sebenarnya gitu kalau. Jadi menurut saya pemerintah harusnya dorong tadi dengan ukuran-ukuran yang terukur ya, tujuannya untuk meningkatkan kualitas, bukan banyak-banyak gitu kan, gitu. Bukan banyak-banyak mahasiswa gitu. Seproporsional sesuai dengan kemudian agar bisa terdistribusi dengan kampus-kampus swasta yang tentunya juga ya mereka juga bagian penting ya ikut mensukseskan program jangka panjang pemerintah meningkatkan indeks partisipasi kasar pendidikan gitu kan. Nah, mungkin semuanya juga dilayani oleh perguruan tinggi negeri, maka perguruan tinggi swasta itu menjadi bagian yang tidak ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia. Maka ya harus perlakuan yang yang fair, yang adil kan itu kan mungkin ya. Jadi yang sejauh ini ya. kebijakan pemerintah juga kurang mengedepankan fairness ini ya. Itu yang perlu banyak kalangan seperti itu. Tapi mungkin kalau ditanya policy maker sudah dengan argumentasi jumlah yang diterima masih sisa kok, ya masih sisa, tapi kan ya sisanya berapa gitu kan. Nah, itu yang mungkin beberapa policy maker pernah mengatakan seperti itu. Tapi saya kira kok ya perlu mau tidak mau kan menurut saya ini juga perlu tadi ya dari RDP dengar pendapat DPR itu saya kira juga harus menjadi bahan, karena itu stakeholder perguruan tinggi swasta yang ada di seluruh Indonesia saat itu ya. Yang paling keras itu salah satunya kan Rektor Paramadina kalau nggak salah ya. Itu ya, Profesor Dr. Didik Cirahbini yang mengatakan seperti itu, yang sempat viral di media massa, termasuk kalau di Muhammadiyah ya saat itu ya dari UMY ya itu kan, ada dari Universitas Sanata Dharma, atau kalau nggak salah juga ya dari Katolik ya, itu juga. Ini urgent sekali ya ini. Ya saya kira ya ini sebenarnya untuk kebaikan bersama gitu, maksudnya untuk ya istilahnya maju bersama dan untuk kebaikan bersama. Jadi bukan membesarkan 1, 2, 3, tapi ya karena ini kan kita berpikirnya kan sistem pendidikan nasional kan itu kan. Jadi kesejahteraan juga implikasinya juga harus nasional kan gitu kan. Artinya apa? Negara juga harus maksudnya itu saya mengatakan negara itu ya, karena negara kalau pemerintah kan bukan ngurusi perguruan tinggi negeri saja, swasta itu bagian negara, itu negara gitu loh maksudnya, untuk melayani siapa, warga negara juga gitu loh, dan mereka kan juga bayar pajak juga sama kan itu kan, sama kan itu kan, ya, itu yang sebenarnya ya untuk maju bersama, perbaikan bersama untuk sistem pendidikan tinggi yang lebih baik. Kalau kampus negeri banyak sih juga tentunya juga enggak, ya mereka juga istilahnya perlu untuk tentu ya istilahnya rasio dosen dan sebagainya itu kan harus dipertimbangkan ya itu ya. Sama halnya kalau swasta pun juga sama kan gitu kan, harus sama-sama patokannya kan sudah ada sebenarnya. Kita sebenarnya merujuk pada hal tersebut sebenarnya itu. Jadi fair untuk kebaikan bersama. Jadi seperti itu ya. Gitu. Jadi ini yang harus di follow up pemerintah dalam waktu dekat ini menurut Mas Mudakir. Ya saya kira ya pemerintah ya komandannya, tapi juga stakeholder saya kira ya, baik ya tadi private sector dalam hari ini kita perguruan tinggi swasta, dan juga tentunya juga perlu tadi istilahnya legislatif sebagai pengawas kan itu kan. Saya kira kemarin juga ada salah satu anggota DPR ya RI yang menyuarakan itu kan beberapa bulan yang lalu ya itu ya, kalau nggak salah Lita Mahfud ya, Ibu Lita Mahfud. Kelihatannya juga mungkin mendapatkan aspirasi dari
perguruan tinggi swasta yang ada di sekitar Surabaya dan Sidoarjo. Nah, Saya kira dapilnya di situ memang. ya, saya kira ya itu bisa dipahami ya, dan saya kira juga itu menjadi hal yang saya kira perlu didialogkan dengan policy makers. Ya. Seperti itu. Ini Mas Mudakir ya, apa sih secara sosiologis ya ini apa dampak yang merusak jika tata kelola kampus ini mulai latas nih meniru cara kerja korporasi ini? Ini berat juga. Sebenarnya gini, ya, sebenarnya kalau kan di perguruan tinggi swasta itu juga variannya macam-macam ya, berbasis pada organisasi sosial keagamaan seperti NU Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah, Universitas NU, tapi juga berbasis keagamaan yang istilahnya selain Islam juga banyak ya, termasuk Universitas Islam kan di jaring itu ada yang dia tidak terafiliasi ormas gitu. Ada juga universitas yang Kristen kan gitu kan, berbasis yayasan kan banyak juga, termasuk di Surabaya ada kan gitu, seperti Universitas Widya Mandala, Petra itu kan begitu. Ada juga berbasis korporasi. Nah, korporasi paling gampang kita bisa lihat ada Bina Nusantara itu juga sama. Presiden University juga iya gitu kan. Itu berbasis pada private sector ya gitu. Tapi ada juga menarik. Jadi antara in between yaitu milihnya BUMN. Ini banyak ini. Nah, ini ya, seperti Universitas Telkom gitu kan. Dia bukan hanya di Bandung tapi punya program studi di luar kampus utama kan, itu ada di mana-mana itu juga kan. Nah, kan itu kan. Terus kemudian di Universitas Pertamina ada. Nah, ini juga menarik. Di Indonesia ini bentuknya macam-macam. Saya tidak tahu ya tata kelola ini bagaimana itu kan. Itu juga perlu karena apa? Dia itu punya BUMN, tapi di sisi lain juga tentu saya tidak tahu istilahnya. Itu kan saya tidak tahu tata kelolanya seperti apa relasinya. Kan dia miliknya perusahaan miliknya negara tapi bukan PTN, tapi itu miliknya private sektor, bukan private tapi miliknya BUMN. Indonesia juga punya nggak? Nah, itu kalau orang guyonannya ada teman saya mengatakan ya kalau gitu nanti CSR-nya nanti kembali ke perguruan tinggi itu lagi ya, itu ya ini muter saja, seharusnya kan didistribusikan non kelompok istilahnya bagian dari ekosistem BUMN itu, kalau itu kan muter saja katanya. Tapi ada guyon gini, ada guyon seorang ahli ekonomi, tapi memang betul juga ahli pendidikan tinggi ekonomi, bahwasanya bisnis yang paling cepat di era sekarang itu adalah bisnis pendidikan tinggi. Returnnya atau kembalinya cepat. Kenapa? Tidak mungkin orang tua itu nombok terlalu lama. Kenapa? Anaknya nggak lulus. Maka dia rela bayar gitu. Maka sekarang maka muncul ada yang mengatakan, kenapa kok korporasi sekarang banyak mendirikan perguruan tinggi? Karena jelas kembalinya. Itu juga, itu tantangan juga bagi perguruan tinggi termasuk Muhammadiyah juga ya, itu juga. Daripada universitas swasta yang lain, dalam hal ini mereka membiayai dirinya sendiri, yang non BUMN maksudnya. Iya, itu makanya itu pertanyaan yang mungkin perlu dipertanyakan nanti mungkin teman-teman yang ada di itu seperti apa gitu ya. Lagi kebijakan itu. Kalau seperti itu kan kembali lagi itu kan muter saja itu. Itu mungkin yang kita perlu Kalau tanggapannya Mas Mudakir atas kebijakan ini gimana? Maka perlu ada kajian yang mendalam tentang hal itu. Dalam hal ini tadi perlu istilahnya tata kelola terkait dengan yang kampus yang ada irisannya in between tadi itu loh. Kalau swasta negeri jelas itu. Kalau yang in between itu yang istilahnya apa? Yang perlu itu seperti apa? Itu ya. Itu kan apakah dia private murni? Tapi kan dia bekerja BUMN kan itu kan. Itu yang menurut saya ini urusan publik, karena apa? BUMN itu miliknya negara, maka harus ya gitu, maksud saya itu juga perlu apalagi dia mendirikan perguruan tinggi yang PSDKU-nya banyak juga, ada di mana-mana itu Mas ya. Itu ada orang bertanya seperti itu. Saya kira juga make sense juga ya. Gitu. Itu yang mungkin ya kan banyak itu kan. Ya, semua BUMN sekarang mulai mendirikan. Termasuk yang dekat di Jawa Timur itu ada UISI, Universitas Internasional Semen Indonesia. Contoh itu ya. Nah, itu menurut saya sendiri juga saya concern saya sosiologi pendidikan tinggi, kajian pendidikan tinggi. Maka ini menarik, ini seperti apa sih sebenarnya? Negara maksudnya ini apakah sudah diatur? Kalau belum, saya kira perlu dibicarakan juga gitu Mas. Persaingan nggak sehat. Iya, tentu mereka punya privilege dong. Nah, kan gitu kan. Saya kira itu maksud saya gitu. Maksud saya itu yang perlu seperti apa sih ke depan itu? Karena kaitannya itu kan public issue maksudnya gitu ya. Jadi bukan hanya itu. Saya kira ya kan dia dapat mungkin ya nggak mungkin. Oke lah, meski diberi lini, jangan jadi lini bisnis dari UMN itu. Padahal mandat BUMN itu kan ya untuk ekonomi kok. Karena tadi tesis tadi ahli ekonomi tadi mengatakan bahwa
bisnis yang paling cepat itu apa? Pendidikan tinggi. Ya. Banyak kolab, Mas. Banyak kolab juga. Ya collab itu kan bagi mereka yang tidak tadi kan, tapi yang kalau tahu modal besar ya sebenarnya masih cepat. Kan faktanya kan kampus yang modal besar itu kemungkinan cepat gitu ya. Kan itu kan ya. Kalau yang berangkat dari memang ada kampus yang mungkin dari inisiatif untuk education for all, seperti kalau di Tangerang itu ada Pamulang. Itu ada itu seperti kampus Muhammadiyah awal-awal dulu seperti itu ya. Mungkin nanti bisa di googling Universitas Pamulang itu. Iya, dan rektornya ternyata itu mantan ini dosen Universitas Profesor Dr. Hamka. Itu dia juga. Ini saya tidak tahu itu terinspirasi istilahnya mengembangkan perspektif. Tapi ini tantangan bagi Muhammadiyah juga ya. Ya, saya kira seperti itu. BBM mendirikan itu ya. betul. Itu bukan hanya bagi Muhammadiyah tapi bagi yang lain gitu maksudnya. Ya Muhammadiyah tentu ya. Tapi menurut saya kita tentu tetap fastabiqul khairat kan itu. Karena kita kan ya kita meningkatkan tata kelola kita dan kemudian juga di Muhammadiyah memang juga secara objektif memang ya tadi saya sebutkan ada perguruan tinggi yang tadi levelnya sudah unggul, yang sedang istilahnya berkembang, yang masih pada tahap istilahnya pengembangan kan itu kan, tahap berkembang dan tahap istilahnya sedang tahap fase awal gitu ya. Saya kira itu juga kalau saya di Majelis Dikti memang ya kita memang itu terus untuk melakukan pendampingan ya. Tentu kalau tentu dinamikanya berbeda antara satu dengan yang lain. Contoh ada perguruan tinggi yang tidak terlalu tua, tapi programnya cukup perspektif dan menjanjikan. Contoh Universitas Muhammadiyah Pendidikan di Sorong, itu ternyata unggul pertama itu di daerah Papua dan Maluku gitu. Itu artinya Muhammadiyah justru mengalahkan bukan kampus swasta lain dan kampus negeri itu. Artinya apa? Itu ya tadi itu untuk khairu ummahnya itu bisa dilembagakan itu maksudnya itu ternyata bisa gitu. Ada trust ya dari ada trust itu ya. Dan di sana ya seperti saya kira sudah tahu mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwasanya justru yang banyak berkuliah di sana itu bukan yang beragama Islam itu non Islam itu kan itu yang mungkin 75% ya kalau tidak salah itu berdasarkan informasi yang kita peroleh jadi seperti itu. Dan mereka percaya bahwa orang brand Muhammadiyah itu pendidikan dan mereka percaya itu dan itu juga terjadi di Universitas Muhammadiyah Kupang gitu kan. Sekarang rektornya Profesor Dr. Nazaruddin Malik sekarang luar biasa itu ada perkembangannya ternyata juga cukup bagus gitu. Artinya public trust terhadap Muhammadiyah sebagai organisasi yang memang sejak sebelum kemerdekaan concern terhadap isu pendidikan ternyata kita bisa memberikan bukti penting bukti nyata dalam konteks pengelolaan pendidikan tinggi. Buktinya 23 di antara 9 itu kita memiliki 5% ya, 15 sudah unggul itu dari 164 itu. Dan yang menariknya adalah kita 23 perguruan tinggi dengan jumlah jejaring perguruan tinggi yang mempunyai fakultas kedokteran. Terbanyak di Indonesia. 23. Dan alhamdulillah di antaranya itu kalau itu sudah unggul dan berhak untuk bisa menyelenggarakan pendidikan profesi pendidikan PPDS pendidikan profesi dokter spesialis ya. Sekarang kita sudah itu termasuk kalau di Jawa Timur Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Malang ya itu sudah gitu. Itu kalau di Jawa Timur, kalau yang di luar Jawa Timur juga banyak juga itu. Artinya itu kan berdasarkan akreditasi yang objektif. Apalagi kedokteran kan itu kan ya itu kan itu sangat berat untuk mendapatkan status itu. Jadi itu di Muhammadiyah insya Allah sudah teruji insya Allah karena kita tahun jadi ada seperti di Muhammadiyah itu disebut dengan institusional tahun, jadi tahun kelembagaan. Maka dengan bertambahnya kedokteran itu karena rela untuk sharing baik itu SDM, dana dan kemudian juga tadi secara kelembagaan itu yang memudahkan Muhammadiyah. Contoh berdirinya Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ya, Fakultas Kedokteran di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ya, itu salah satunya jadi gotong royong gitu ya. Itu yang cepat dan akhirnya mendapat kepercayaan di Kalimantan gitu ya, itu luar biasa. Dan kemudian juga setelah itu mendirikan Fakultas Kedokteran Gigi, itu artinya itu bentuk karena tadi saling menolong dari saling membantu dari Universitas Muhammadiyah
Makassar, dari Jogja, dari Semarang, dari Surabaya, contohnya itu. Jadi mereka untuk saling sharing tadi SDM, pengetahuan, dan tentunya juga pendampingan. Gitu. Dan selalu dinamis ya kalau Muhammadiyah ini. Ya, saya kira seperti itu. Jadi nggak terpengaruh walaupun ada BUMN yang sekarang ini getol ya mendirikan universitas ini ya. Ya. Ini Kak Mas ya, masyarakat ini kan mungkin mereka tuh pikirannya ini ya, mereka overthinking kalau kuliah di Telkom atau Universitas Pertamina itu pasti dapat pekerjaan di sana. Nah, kan seperti itu kan Mas. Padahal belum tentu loh. Ada sekarang tidak sama ikatan dinas seperti dulu waktu masih tadi dulu ada dulu sebelumnya sekolah tinggi Telkom ya. Nggak ada sih sekarang kalau Pertamina juga nggak ada. Jadi mereka juga lulus dari situ ya harus cari kerjaan sendiri-sendiri gitu ya, seperti itu. Tapi kan itu modal simbolik. Nah, itu modal simbolik gitu ya. Betul. Iya. Tapi kalau di Muhammadiyah juga waktu kedokteran Muhammadiyah, jaringan rumah sakit Muhammadiyah banyak orang mungkin juga itu modal juga. Ekosistemnya sudah terbangun sebabnya gitu. Kalau di Muhammadiyah kan memang udah ya trust, terus legitimasinya juga sudah dipengakar gitu ya di masyarakat ini ya Mas. Ini untuk isu yang paling sensitif dari otonomi ini adalah biaya kuliah yang mahal ini ya. Ini bagaimana sih strategi ya PTMA agar tetap otonom tanpa harus memeras kantong mahasiswa ini? Nah, ini menarik ya sebenarnya, yaitu apa ya? Jadi perguruan tinggi itu kan sebenarnya mengalami transformasi ya bukan hanya di Indonesia tapi di level dunia. Jadi dulu itu pendidikan tinggi itu kan ya elit ya. Jadi sebagai kebutuhan elit terdidik ya. Maka tidak heran kalau di Indonesia awal-awal itu yang bisa kuliah hanya anaknya bangsawan dan sebelum kemerdekaan. Itu terjadi juga di Eropa, itu sama juga itu. Maka kemudian pasca perang dunia kedua itu kemudian terjadi istilahnya massification of higher education. Jadi masifikasi pendidikan tinggi. Tapi juga era demokratisasi. Jadi pendidikan itu bukan hanya miliknya sekelompok orang. Nah, terjadi di Indonesia pun juga sama. Jadi sekarang pun juga semua orang istilahnya mendapatkan akses pendidikan. Nah, di sisi lain ya ini kan bukan rahasia ya. Jadi negara kita kan ya istilahnya apa ya? Kalau umpamanya disubsidi semua kan ya itu secara itu kan itu realitas objeknya seperti itu. Kalau mengatakan enggak kita bisa, serius. Kan faktanya kan ya kan gitu kan. Kalau semuanya disubsidi semua, wah itu bisa yang lain enggak bisa itu. Enggak mungkin. Faktanya seperti itu harus kita akui gitu. Maka di sini menarik sebenarnya. Pertama menurut saya ya kalau di level publik ya sebenarnya antar pemerintah pusat, pemerintah daerah itu saling tadi ya. Mungkin dulu di beberapa daerah bisa itu. Contoh di daerah yang seperti Kalimantan Timur atau Riau itu kan bisa. Dulu kalau di level negara adalah wajib belajar mungkin 9 tahun, tapi di mereka bisa lebih daripada itu. Karena negara memberi pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa saling itu. Kan itu contoh itu ya gitu. Kalau dalam konteks Muhammadiyah saya kira ya pertama ya Muhammadiyah sangat pertama gini, idealnya kalau belajar dari perguruan tinggi di luar negeri itu ya pelan-pelan ya institusi pendidikan itu harus memiliki kemandirian dalam financing gitu ya. Salah satunya apa? Ya kalau di beberapa tempat ya di luar itu yang sudah diintroduksi di Indonesia juga dari hasil-hasil risetnya itu hasil riset yang kemudian bisa dikolaborasikan dengan dunia industri atau perguruan tinggi tadi juga mempunyai dana wakaf abadi. Gitu. Ada beberapa kampus juga wakaf abadi itulah kemudian digunakan sebagai modal dalam konteks pengembangan bisnis gitu ya. Memang ada yang mengerjakan bukan perguruan tinggi itu sendiri, tapi ada institusi yang menjadi mitra itu. Tapi dalam praktek di Indonesia kan istilahnya perguruan tinggi itu mempunyai usaha, gitu kan. Beberapa tinggi contoh umpamanya di Jogja itu ada UI. UI kan memang one of the oldest private university, not only private university tapi perguruan tinggi yang salah satu tertua karena kan dulu kan sekolah tinggi Islam yang didirikan oleh founding father seperti Muhammad Hatta, Kahar Muzakir, ya banyak orang Muhammadiyah juga di sana, gitu ya. Itu mempunyai tadi dana wakaf abadi. Gitu. Jadi kalau istilahnya ya dia bisa punya bisnis di luar itu yang kemudian bisa mensubsidi. Dan saya kira di Muhammadiyah juga sudah mulai ke situ. Salah satunya UMM kan itu kan sudah mulai ya istilahnya mempunyai lini bisnis mulai dari hotel, terus kemudian wahana wisata, terus kemudian bank perkreditan rakyat dan usaha-usaha yang lainnya termasuk juga UMY, termasuk juga istilahnya UMS gitu. Saya kira ke depan
saya kira model-model pengembangan itu ya tentu tetap tadi ya dengan tadi manajemen risiko yang sudah diperhitungkan, saya kira ke depan itu bisa menjadi salah satu solusi bagi tadi perguruan tinggi swasta, lebih khususnya di Muhammadiyah. Jadi saya kira seperti itu. Ya, ini tuh proyeksi 5 atau 10 tahun ini ke depan ini, apakah kita akan melihat penciutan sejumlah kampus Muhammadiyah lewat merger atau justru ekspansi yang ugal-ugalan ini, tanda kutip ini? Singkat saja ini. Oke, singkat saja. Memang menurut saya Muhammadiyah bisa bertahan gitu. Karena apa? Pertama, Muhammadiyah punya modal sosial. Suka tidak suka Muhammadiyah punya frozen mass. Artinya apa? Itu masa yang ideologis yang menyekolahkan Muhammadiyah itu yang tidak dimiliki yang lain. Tapi ini modal ini harus modal sosial ini harus terus dikembangkan dengan menjadi modal modal simbolik. Kalau di sekolah Muhammadiyah itu berarti bereputasi dan sebagainya, kan gitu kan. Dan sudah teruji ya. Dan sudah teruji. Bagi yang sudah unggul sudah teruji. Iya. Yang baru unggul harus menuju ke unggul. Dan di Jawa Timur alhamdulillah dari 8 itu kita sudah 5 atau 6 ya, dari UMM, UMSIDA, UM Surabaya, UM Jember, UM Ponorogo, itu sudah unggul. Dan sebentar lagi menyusul Universitas Muhammadiyah yang lain ya, seperti Universitas Muhammadiyah Gresik, Universitas Muhammadiyah Lamongan, semoga itu. Artinya apa? Itu sudah jaminan mutu kan itu kan. Jadi akhirnya apa? Orang mesti akan ya kalau berkualitas ya kampus swasta ya Muhammadiyah kan itu kan. Karena itu saya yakin dengan di tengah tadi ya mungkin ada persoalan dan sebagainya, Muhammadiyah masih mempunyai trademark. Satu apa lebih soalnya Mas. Ya itu. Ya mungkin di kampus swasta yang lain bisa jadi. Tapi kita juga harus belajar di kampus swasta yang lain juga harus begini. Ambil jernihnya, buang keruhnya. Pepatah Melayu mengatakan seperti itu. Jadi kita juga jangan terus kemudian jumawa atau kemudian masih enggak. Kita harus terus belajar itu. Saya kira juga itu menjadi hal penting yang diajarkan para founding parent Muhammadiyah gitu ya. Jadi seperti ya, itu. satu lagi nih Mas, ini bagaimana sih garansi kita agar anak-anak yang kurang mampu ini dan juga kader akar rumput tetap bisa kuliah di PTMA dengan fasilitas terbaik. Oke, saya kira itu menjadi komitmen Muhammadiyah. Muhammadiyah tetap maju, berkualitas, tapi di sisi lain juga tadi spirit tadi, menggabungkan antara surat Al-Asr dan Al-Ma'un. Al-Asr tadi kualitas, profesionalitas tadi ya. Nah, tapi kemudian tadi Al-Ma'un tetap. Salah satunya apa? Ya tentu dari Muhammadiyah sendiri dengan gerakan filantropinya, dengan lazismu, dan kemudian juga dengan tadi kolaborasi dengan stakeholder yang lain kan gitu kan, dengan negara yang memberikan subsidi melalui contohnya istilahnya KIP ya istilahnya KIP itu juga sama, saya kira itu juga bagus loh. Jadi kalau program negara yang bagus ya harus kita dukung juga, termasuk bisa kita kolaborasikan juga, atau private sektor yang lain yang membantu ingin berkontribusi melalui itu juga kita bisa melakukan juga. Jadi menurut saya kita harus nggak bisa diselesaikan sendiri oleh Muhammadiyah juga gitu. Kita juga jangan istilahnya bahwa kita menjadi ikut memberikan solusi juga iya, tapi Muhammadiyah kan tidak dalam ruang hampa. Muhammadiyah harus mengajak stakeholder yang lain bersama-sama fastabiqul khairat untuk menyelesaikan, termasuk bagi mereka yang underprivileged atau mereka yang istilahnya termarginalkan, kurang mampu untuk bisa mengakses pendidikan yang layak, khususnya pendidikan tinggi. No left behind. Jadi tidak ada yang tertinggal. Itu harapannya Muhammadiyah. Maka ya tadi Muhammadiyah melalui tadi ya lembaga lazismu, berkolaborasi dengan termasuk juga dengan tadi lembaga yang ada di swasta, termasuk juga dari kebijakan pemerintah yang memberi subsidi kan itu kan, memberi subsidi pendidikan, itu juga kita harus saling bahu membahu. Karena ini bukan persoalan Muhammadiyah saja, tapi persoalan bangsa. Jadi saya kira seperti itu. Muhammadiyah menjadi salah satu bagian strategis yang ikut menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi intinya Muhammadiyah sudah melakukan itu ya Mas. Betul gitu. Jauh sebelum ada KIP ini. Ya, saya kira juga mungkin KIP juga bagus juga mungkin ya, saling menginspirasi satu dengan yang lain gitu, saya kira gitu. Menginspirasi dan berkolaborasi. Eranya kolaborasi. Fastabiqul khairat tahun, itu institutional tahun kelembagaan dengan seluruh stakeholder untuk menyelesaikan persoalan kebangsaan, khususnya pendidikan tinggi. Agar apa? Menyiapkan masa depan ya istilahnya masa depan generasi Indonesia lebih baik, khususnya mereka yang sebelumnya khususnya kelompok kelas menengah bawah yang tidak mendapatkan akses pendidikan tinggi, dengan adanya kebijakan yang istilahnya memberi subsidi baik itu dari Muhammadiyah maupun dari negara atau swasta yang mempunyai komitmen bersama untuk memperluas akses pendidikan tinggi, saya kira itu bagus.
Jadi kita istilahnya apa ya, bersama-sama gitu, maju bersama gitu. Ya, Hand in hand gitulah. Hand in hand ya. Ya, betul, Terima ya. kasih banyak Mas Sama-sama, Mudakir atas ya. penjelasannya, Ya, atas ya. juga insight-nya untuk sahabat Oke. Maklumat Podcast. Tetap semangat Mas Mudakir dan tetap Terima kasih. wastabihul Wastabil khairat gitu. Ya, Oke. demikian Maklumat Podcast kali ini dan jangan lupa tonton terus Maklumat Podcast sampai habis di channel YouTube kesayangan kita Maklumat ID. Dan jangan lupa pula untuk share, like, komen dan juga subscribe. Saya Rista Ervena Giordano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.